Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Di pagi ini seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale. Firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membacanya, kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Bapa untuk segala nikmat kasih-Mu dalam sepanjang kehidupan kami yang terus memelihara, terus menolong kami hingga detik ini. Sepanjang malam lamanya Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam peristirahatan, sehingga di pagi yang indah ini kembali Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk mengawali hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, semoga firman-Mu dapat kami pakai di dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersabdalah, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Doa Salomo memohon hikmat. Firman Tuhan. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1,000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau
tak akan bangkit seorang pun seperti Engkau. Dan juga apa yang tidak Kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti Engkau di antara raja-raja. Dan jika Engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi suatu tema, yaitu mohon hikmat Tuhan. Mohon hikmat Tuhan. Berhikmat atau dalam bahasa Toraja disebut kina atau keina adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin bagi kalangan masyarakat Toraja dan mungkin di berbagai tempat yang lain. Lalu siapakah yang disebut orang berhikmat itu? Ialah mereka yang tahu membedakan benar dan salah. Karena itu, dengan berhikmat ia akan menjadi bijaksana dalam memutuskan sebuah perkara. Salomo ketika diangkat menjadi raja atas Israel, ia masih muda dan belum berpengalaman untuk menjadi seorang pemimpin yang akan diperhadapkan pada sebuah pengambilan keputusan. Karena itu, ketika ia dipilih Tuhan menggantikan ayahnya menjadi seorang raja, ia kemudian menjadi ragu dan kurang percaya diri karena pengalamannya dalam bidang politik, bidang militer, dan berbagai bidang lainnya itu masih relatif kurang dan rendah. Karena itu ia bermohon kepada Tuhan untuk diberi hikmat, bukan harta ataupun jabatan. Hal ini menjadi menarik dalam kisah kehidupan Salomo, karena sebelum menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai raja, ia tidak meminta kekayaan, harta, dan jabatan kepada Tuhan, namun yang menjadi fokus utamanya yang ia minta adalah hikmat. Karena hikmat itu adalah harta yang sangat berharga dan tidak bisa direbut oleh siapapun. Berbeda dengan emas atau perak atau kekayaan yang lain, itu bisa saja direbut oleh orang lain dari kita. Dan tentu tak banyak yang bisa memiliki hikmat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Salomo tidak mementingkan diri sendiri, melainkan ia sangat peduli kepada orang banyak, peduli kepada rakyatnya. Dengan hikmat dari Tuhan, Salomo mensejahterakan umat Tuhan. Salomo mengasihi umat Tuhan karena Salomo mengasihi Tuhan. Ia meminta hikmat dari Tuhan agar dapat mengelola bangsanya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan inginkan. Dan permintaan Salomo itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan permintaannya. Dan justru ditambah dengan kekayaan, umur panjang jika hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan baginya. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ini menjadi hal yang penting untuk kita renungkan bersama, bahwa apa yang menjadi fokus utama kita saat kita memohon, saat meminta kepada Tuhan. Mungkin saja kita masih lebih mengutamakan keinginan-keinginan duniawi yang bersifat menggiurkan, instan, yang langsung nyata terlihat di depan mata kita. Seperti halnya misalnya kekayaan,
jabatan, kedudukan, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, mengevaluasi diri kita untuk bagaimana supaya kita tidak meminta sesuai dengan keinginan kita sendiri, sesuai dengan pikiran kita sendiri, melainkan senantiasa mengarahkan hidup kita untuk dituntun, untuk diarahkan oleh Tuhan. Belajar dari Salomo, marilah kita mengandalkan hikmat dari Tuhan. Harta, kekayaan, dan kekuasaan itu ada batasnya. Namun hikmat dari Tuhan itu menyatu dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Maka sangat penting untuk mencari hikmat, karena hanya dengan berhikmat kita menjadi takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman saat ini boleh diperdengarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya kami terus dituntun, diarahkan oleh hikmat Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Senantiasa berhikmat dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kami dimanapun kami berada. Tuhan kiranya mengaruniakan kami kesehatan, terlebih hikmat untuk bisa mengarungi kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, semoga semuanya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan terus melawat mereka, menolong untuk mengemban tugas yang mulia ini. Semoga selalu mengandalkan Tuhan, sehingga mereka dikaruniakan hikmat untuk bisa menata dan mengelola negeri kami ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan orang tua kami dalam menjalani masa lansia. Tuhan menolong mereka, menguatkan iman kepercayaan untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong mereka, melawat mereka melalui usaha-usaha yang telah dan yang masih akan dilakukan. Kami percaya semua itu, jika Tuhan berkenan, akan menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan berkati kami sekalian. Semoga semua yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan dan juga bermanfaat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang datang kepadamu. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.